Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan share ke teman-teman sebuah pengetahuan yang cukup menarik. Kayak gitu, yaitu tentang pigmen. Pigmen itu kan ya zat warna pada tanaman. Ya meskipun nggak cuma tanaman, mikroalga, plankton itu juga punya zat warna. Kayak gitu. Nah, pigmen ini khusus untuk yang pada tanaman. Kayak gitu. Pigmen itu macam-macam, banyaknya warna-warna itu. Ada yang hijau ya pada daun, terus ada yang kuning, ada yang ungu, merah, merah pekat, terus pokoknya macam-macam yang menghiasi tanaman lah kayak gitu, yang terdapat pada tanaman. Nah, itu variasinya banyak banget. Tapi secara garis besar ini ya, teman-teman cukup tahu empat aja. Kayak gitu, cukup tahu empat buat ya biar nggak awam-awam banget. Empat. Yang pertama ada klorofil. Ya, klorofil, terus ada karotenoid. Ya. Karotenoid itu warna merah hingga oranye atau jingga. Banyak yang misal wortel kayak gitu. Itu karotenoid. Terus yang ketiga ada flavonoid. Flavonoid ini nanti ada pengelompokan lagi, ada jenis-jenisnya. Ya, flavonoid itu ada misal kayak antosianin yang bisa menghasilkan warna merah pekat, biru sama ungu. Kayak gitu. Terus juga ada flavonol kayak gitu. Nah, itu untuk flavonoid. Terus ada juga betalain. Betalain ini warna contohnya kayak bougainville, itu macam-macam variasinya. Teman-teman bisa cek aja warna bougainville bunganya itu apa aja. Nah, itu warna betalain. Kayak gitu. Nah, itu kelompok besar. Nanti bisa di kecil-kecil jenisnya apa, senyawanya apa kayak gitu. Nah, yang paling pokok adalah empat itu. Yang pertama tadi adalah klorofil. Ini ya. Ini klorofil. Bah, fungsi utamanya teman-teman sudah tahu, sudah belajar ya. Semuanya sudah belajar, sudah tahu. Klorofil ya untuk fotosintesis. Ya kan? Untuk fotosintesis. Nah, klorofil itu ada macam-macam. Ada klorofil A, klorofil B, C, D. Kalau nggak salah juga ada F sampai kayak gitu. Nah, klorofil ini itu menangkap cahaya matahari, terus digunakan untuk fotosintesis menghasilkan makanan. Tapi ada salah satu tantangannya ya teman-teman. Klorofil itu sifatnya sangat tidak stabil, mudah sekali rusak. Karena cahaya berlebih rusak, stres sedikit rusak. Akhirnya apa? Kadang daun menguning. Kayak gitu. Ketika rusak, dia itu klorofil akan hancur dan dia akan menjadi istilahnya itu feofitin. Warnanya itu warna coklat zaitun. Kayak gitu. Nah, ini ketika daun menua atau stres atau nah itu dia menguning. Dia tanda bahwa klorofilnya itu hancur. Nah, jadi klorofil itu sangat rapuh. Jadi ketika tanaman kondisi stres, cahaya matahari meningkat atau apa, maka yang diserang pertama itu adalah klorofil. Kayak gitu. Oh, ini tanda nih. Ketika terjadi rusak, ketika terjadi stres atau menua, nah itu klorofil hancur duluan. Kayak gitu. Jadi daunnya menguning atau pucat. Gitu. Nah, itu untuk klorofil. Nah, yang pertama. Yang kedua, sekarang ada karotenoid. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah karotenoid. Karotenoid itu zat warna ya pada tanaman yang menghasilkan warna kuning sampai oranye. Nah, warnanya itu tersembunyi kayak gitu. Jadi tersembunyi di ya semacam pendamping warna hijau daun nih kayak gitu. Nah, itu ada gitu. Nah, itu akan terlihat saat klorofil rusak atau terjadi penumpukan warna atau di bunga kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, klorofil itu kan tadi saya sebutkan dia itu sangat rapuh, sangat mudah rusak. Kalau rusak dia pucat kayak gitu. Karena cahaya banyak gitu, klorofil rusak. Kayak gitu. Dia pucat. Nah, ketika rusak maka akan muncul warnanya ini contoh nih. Ini kan warnanya kuning, jadi kuning kan daun, aslinya hijau. Nah, warna kuning ini warna karotenoid. Dia itu sangat stabil bahkan ketika hancur dan mati kayak gitu. Itu karotenoid itu masih utuh. Dia sangat stabil. Fungsinya apa? Untuk melindungi, karotenoid itu melindungi klorofil kayak gitu. Jadi kalau kelebihan cahaya, ada cahaya berlebih, nah itu akan dilindungi oleh karotenoid. Ditangkap oleh karotenoid, kayak gitu, sebagiannya disalurkan ke klorofil, dikasih ke klorofil untuk proses fotosintesis. Kalau kelebihannya dibuang berupa panas, kayak gitu. Nah, karotenoid itu kayak pelindung instan. Ada ancaman cahaya, dia langsung aktif melindungi klorofil ini, kayak gitu. Ada ancaman, dia langsung melindungi. Nah, ini penerapannya gimana? Banyak kalau teman-teman tahu ini. Misal tanaman kalau teman-teman ini penghobi anggrek atau penghobi tanaman yang punya karotenoid tinggi, misalnya kayak anggrek nih ya, itu kan ada warna oranye, ada kuning oranye nih. Misal guratan nih, lihat teman-teman bisa lihat, itu ada misal nih guratan warna kuning hingga oranye kayak gitu, ngono. Nah, itu menunjukkan kadar karotenoid yang tinggi, kayak gitu. Atau bunganya, coba teman-teman lihat bunganya itu warnanya apa? Kuning kah, oranye kah? Kayak gitu, itu berarti menunjukkan karotenoidnya itu tinggi. Berarti dia itu tahan terhadap cahaya matahari yang kuat kayak gitu. Jadi bisa langsung
mudah untuk beradaptasi kondisi full sun full rain. Kayak gitu. Ya, ini tak kasih contoh ya. Nah, ini ada guratan kuning ya, kuning oranye kayak gitu. Nah, ini coba padahal ukurannya itu masih kecil kayak gitu. Nah, ini tak cobain ke full sun full rain kayak gitu, dan dia itu lama berhasil hidup tahan. Nah, dia berhasil bertahan hidup kayak gitu. Nah, tapi ada tantangannya. Karotenoid yang tinggi itu untuk melindungi dari cahaya, bukan dari garam, kandungan garam, pupuk atau kekeringan. Ya teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman masih rajin harus menyiram kayak gitu. Merutin menyiram. Nah, ini contohnya mengkerut. Ini mengkerut ternyata saya dengar-dengar ya dari review-review itu kayak gitu pembahasan ini karena kan kadar garam kebanyakan pupuk lah kayak gitu. Jadi pupuk itu kan mengandung garam mineral. Nah, itu akhirnya dia mengkerut. Kayak gitu. Nah, ini warnanya kuning pekat ya di guratan-guratannya, tapi saya belum tahu bunganya warnanya apa. Kayak ini menunjukkan karotenoid. Kayak gitu. Nah, ini itu untuk karotenoid ya, dia perlindungan instan. Ada ancaman cahaya berlebih, dia langsung perlindungannya itu aktif. Nah, selanjutnya itu adalah flavonoid yang ketiga ya. Nah, flavonoid ini itu zat warna yang menghasilkan warna dari merah pekat, ungu, biru kayak gitu. Itu dari flavonoid. Flavonoid itu yang paling terkenal itu ada antosianin dan flavonol. Nah, ini ya dari tanaman garlic bean ya. Ini yang baunya seperti bawang kayak gitu. Ya, warna ungunya ini dari antosianin. Dia termasuk flavonoid. Terus juga ada bunga telang nih, telang ya warna biru. Nah, ini sangat menarik untuk serangga. Terus bahkan di tanaman ini juga ada doritis. Nah, itu nggak cuma di bunga. Jadi batangnya pun seluruh tanaman, bagian tanaman itu juga bisa menghasilkan bisa terdapat apa namanya itu tadi antosianin kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat nih baliknya. Ini jadi daunnya ada semburat-semburat ungunya kayak gitu ya. Di baliknya ini warna ungu gelap bercampur dengan klorofil kayak gitu. Ada juga nih misal, nah ini juga. Nah, ini juga warna ungu ya kayak gitu. Ini berasal dari antosianin, antosianin atau flavonoid kayak gitu. Nah, fungsi dari pigmen ini itu perlindungan jangka panjang kayak gitu ya. Itu perlindungan jangka panjang. Nah, warnanya itu sangat beragam dari merah, ungu, biru kayak itu. Nah, warnanya ini itu kurang stabil terhadap pH ya, keasaman kayak gitu. Jadi kayak tanaman hidrangea itu kan terus kurang stabil juga, bisa penanda logam. Jadi kandungan logam tertentu atau asam atau itu akan berubah. Hidrangea itu kan bisa berubah, kalau warnanya merah berarti asam kayak gitu kan. Terus kalau misalnya biru atau ungu basa seperti itu. Nah, itu ciri khas dari flavonoid. Nah, fungsi dari flavonoid ini itu adalah perlindungan jangka panjang. Perlindungan jangka panjang dari apa? Dari cahaya matahari, khususnya ibaratnya tabir surya lah. Tabir surya dari itu UVB kayak gitu, dari ultraviolet. Jadi ultraviolet itu merusak selnya, terutama DNA-nya kayak gitu. Nah, itu dilindungi oleh antosianin kayak gitu. Istilahnya itu antioksidan. Terus juga dia antosianin ini melindungi dari stres-stres yang lain, ancaman yang lain, mulai dari suhu, terus kadar garam atau pupuk ya kan. Kebanyakan pupuk. Makanya tanaman-tanaman yang warnanya seperti ini kayak gitu, itu biasanya cukup tahan dengan kadar pupuk yang tinggi. Ya, cukup toleran lah. Jadi kalau kebanyakan pupuk sedikit, dia masih tahan kayak gitu. Beda sama yang tanaman dengan kadar antosianin yang lebih rendah kayak gitu. Kayak semisal nih, dia langsung mengkerut. Beda sama ini perlakuannya sama saya ya. Kayak gitu, dibeli di waktu yang sama, perlakuannya sama, media sama kayak gitu. Nah, ini yang satu ini dia mengkerut. Kalau yang ini yang kadar antosianinnya lebih tinggi kayak gitu, terlihat dari warna ungunya itu dia tahan. Dia tidak mengkerut. Kayak gitu. Dia lebih kuat. Tapi cirinya kalau dia mengalami stres, maka produksi antosianinnya itu tinggi. Ini tinggi. Berarti dia menunjukkan bahwa dia itu stres dari dari tekanan lingkungannya dia. Kayak gitu. Nah, misal nih doritis. Ini kan warnanya ungu. Ya kan, pink, terus ada juga guratan ungu. Semua yang pernah belajar anggrek atau melihara anggrek pasti paham lah. Anggrek-anggrek dengan warna ungu itu punya kekuatan daya tahan itu luar biasa. Doritis, terus super bean, terus bantimurung. Nah, itu kebanyakan warnanya kan ungu. Bahkan misal Cattleya, Mantini ya itu kan ungu juga. Nah, itu daya tahannya kan luar biasa. Itu karena dia memiliki ini
Kayak Tuhan memberikannya antosianin kayak gitu untuk pertahanan jangka panjang. Bisa bertahan dari panas, terus kekeringan, suhu ekstrim. Makanya tanaman-tanaman di daerah tropis itu kandungan antosianinnya itu lumayan cenderung lebih tinggi kayak gitu. Karena kondisinya untuk menangani kondisi suhu ekstrim dingin kayak gitu. Nah, ini ya Dorytis. Oke. Jadi dia pencegahan jangka panjang kayak gitu. Jadi mudah sekali dia beradaptasi. Jadi ini bisa teman-teman aplikasikan bagaimana kalau teman-teman beli tanaman warnanya tidak suka tidak terlalu disiplin memberikan pupuk atau memberikan air, maka pilihlah tanaman-tanaman dengan warna yang kaya antosianin. Apa itu? Merah pekat, ungu, biru. Coba nanti kalau teman-teman jalan pasti tanaman-tanaman kayak warna ini. Nah, ini ya. Itu pasti saat kemarau itu dia tidak berguguran kayak gitu pasti sehat kayak gitu. Misal lihat bunga telang kayak gitu, itu sehat sekali. Kalau kemarau tetap sehat, masih tumbuh jaya kayak gitu, sejahtera. Ini juga ya kan, istilahnya kayak Stefanot, meskipun ini bukan nama lokalnya Stefanot kalau gini orang nyebutnya ya, garlic vine kayak gitu. Oh, ini aja masih kemarau aja, ini masih berbunga dia Dorytis. Oke, itu flavonoid ya. Nah, itu tadi ada flavonoid atau antosianin kayak gitu. Itu perlindungan jangka panjang, tanamannya kuat. Itu bisa aplikasikan teman-teman yang baru belajar untuk merawat tanaman tertentu, kayak misal anggrek atau apa, atau menyukai ya tanaman-tanaman yang punya daya tahan. Pilihlah warna-warna kayak misal ungu pekat kayak gitu. Atau mulailah dengan tanaman yang bunganya ungu pekat, daunnya bisa dilihat kayak gitu. Itu insya Allah kuat kayak gitu. Untuk belajar lah kayak gitu. Jangan langsung main yang warnanya misal hijau muda kayak gitu. Nah, dikasih pupuk banyak sedikit langsung tumbang kayak gitu. Atau ya misal nih kayak teman-teman, nah ini garlic vine, terus ada juga telang. Nah, ini tanaman-tanaman yang warnanya ungu dan insya Allah kuat lah karena kandungan antosianinnya itu tinggi. Ya Tuhan sudah ngasih itu ke tanaman itu memang untuk bekal dia beradaptasi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada istilahnya betalain kayak gitu. Nah, betalain ini pengganti antosianin. Jadi semua tanaman yang mengandung betalain, tidak banyak kok tanaman yang mengandung betalain itu kayak gitu. Nah, itu betalain ini pengganti flavonoid, pengganti antosianin kayak gitu. Nah, gitu. Jadi dua pigmen ini tidak akan pernah bersatu di tanaman yang sama, di satu tanaman kayak gitu. Kalau ada betalain, tidak mungkin dia mengandung antosianin. Kalau dia mengandung antosianin, tidak mungkin dia mengandung betalain. Nah, betalain ini sama kuatnya dengan antosianin kayak gitu. Pues teman-teman yang sudah main ya, pokoknya main di tanaman yang mengandung betalain pasti jempolan, daya tahannya luar biasa. Apa aja misal, contohnya ya bougainville. Bougainville itu tempat panas, di tempatnya hujan kayak gitu ya, full sun kayak gitu, lama nggak disiram, kuat pokoknya hidupnya kayak gitu. Ya Tuhan masih kekuatan berlebih lah untuk yang mengandung betalain ini. Misal kayak portulaka, krokot yang warna-warni kayak mawar itu kayak gitu. Nah, itu juga betalain. Terus bayam merah kayak tanaman cinggir ayam. Nah, itu kuat ya gitu, kelompok-kelompok amaranthus istilahnya gitu nama latinnya. Terus bougainville, nah semua warnanya bougainville itu dihasilkan oleh betalain kayak gitu. Itu kuat banget kayak gitu. Pokoknya teman-teman cari aja tanaman dengan kandungan betalain, wes jangan diragukan lagi kemampuannya untuk survive kayak gitu. Karena ya Tuhan memberikannya betalain itu untuk memang kemampuan adaptasi berlebih kayak gitu, dan punya warna-warna yang bagus ya. Itu untuk betalain. Sama betalain ini bahkan ibaratnya zat warna yang cukup misterius, jadi belum banyak penelitiannya kayak gitu. Bahkan dikatakan ada yang memiliki aktivitas anti kanker ya, meskipun sekarang lagi dieksplorasi ya kayak gitu. Itu betalain. Nah, itu juga bisa jadi penarik serangga. Tapi perlu diingat ya, tanaman kayak kandungan pekat betalain ataupun antosianin yang warnanya pekat kayak gini, nah ini juga bisa untuk dia, ini salah satu pigmennya itu fungsinya untuk daya tahan terhadap hama kayak gitu. Jadi teman-teman kalau melihat tanaman warna ungu yang kandungan antosianin, itu kemungkinan besar dia juga tahan terhadap hama, baik serangga maupun jamur maupun ya macam-macamnya kayak gitu. Karena dia punya sifat antimikroba kayak gitu ya. Gitu. Ada juga anti hamanya juga. Ini sama juga. Coba teman-teman lihat, perhatikan tanaman bougainville ya. Pasti jarang ditemukan bougainville dimakan ulat kayak gitu. Nah, kayak gitu. Atau bahkan kambing aja yang doyan daun, kamu kasih, teman-teman kasih bougainville, jarang mau kayak gitu. Nah, itu dari kandungan ini ya. Nah, apakah terdapat pada bunganya aja? Enggak. Terdapat juga pada daunnya juga, pada batangnya juga semua nih. Jadi kalau dia memerlukan kondisi stres, dia akan menghasilkan. Kayak gitu, sebagai perlindungan. Sama juga ya kan, kayak ini. Nah, ini juga perlindungan dia, daunnya untuk melindungi dari tekanan lingkungan. Nah, itu tadi ya.
Itu bisa teman-teman aplikasikan ketika membeli tanaman, pengennya tanaman seperti apa, bisa dilihat, oh ini warna ungu pekat, berarti dia punya ketahanan yang luar biasa, merah pekat luar biasa. Atau coba teman-teman amati ketika waktu kemarau nih, kayak gitu. Tanaman-tanaman misal warnanya merah pekat, nah kemungkinan besar survive-nya lumayan tinggi lah kayak gitu. Misal coba amati teman-teman kayak kasusnya ini, tanaman Miana, Coleus ya, nama latinnya Coleus, itu amati aja ketika teman-teman waktu kemarau, itu banyak yang bertahan hidup kayak gitu, itu kebanyakan yang memiliki warna pekat, ungu pekat, merah pekat kayak gitu. Ada atau punya corak-corak itu kayak gitu. Nah, itu jadi teman tinggal pilih ya, ini saya pengen tanaman ini kayak gitu. Atau melihat saya ini daerahnya pegunungan kayak gitu. Maka saya pilihnya yang carotenoidnya tinggi kayak gitu. Ah, nggak masalah dengan nggak terlalu cahayanya nggak terlalu terang kayak gitu. Nah, itu bisa tanaman-tanaman yang ya yang tidak terlalu warna ungu kayak gitu ya, tidak ada warna ungunya. Nah, tapi perlu catatan bahwa tanaman ini sebenarnya punya tiga pigmen itu. Punya klorofil, kayak gitu, punya flavonoid, antosianin, kayak gitu ya. Terus karotenoid, nah itu. Cuman kadarnya itu beda-beda. Kalau yang warnanya ungu tentunya antosianinnya tinggi. Kalau yang ini nggak ada guratan ungunya, lebih ke kuning, berarti karotenoidnya tinggi. Gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.